Panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay. Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan. Apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis, dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental, seolah-olah kita pergi ke gereja. Memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada di dalam ruang ibadah ini maupun yang berada di rumah masing-masing. Kita patut menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan. Hanya oleh karena kasih dan perkenan-Nya, kita kembali boleh menikmati hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun masih dalam situasi dan kondisi yang sama dari hari-hari sebelumnya. Namun kita melihat dan merasakan bahwa Tuhan begitu mengasihi dan menyertai hidup kita. Kini kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita memberikan hati dan pikiran kita yang berfokus hanya kepada Tuhan. Kita bersaat teduh.
Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Untuk memaknainya, mari saya mengajak kita bersama-sama mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 2 ayat 17 sampai 21 yang berbunyi demikian. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami
bahwa engkau berhak bertindak demikian. Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa Prapaskah adalah saat yang tepat untuk kita mengintrospeksi diri. Mungkin kita belum mampu menjadikan diri kita sebagai bait Allah yang kudus dan yang berkenan kepadanya, karena kita masih mencemarinya dengan perbuatan dosa kita. Belajar dari Yesus yang sungguh menghormati bait Allah, yaitu tubuhnya sendiri. Maka marilah kita menghormati diri sendiri dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan dosa, agar Allah hadir dan bersemayam dalam diri kita, dan hidup kita pun akan sungguh-sungguh memancarkan kehadiran Allah. Lilin ketiga akan dipadamkan, menyatakan semakin gelapnya dunia saat ini, serta Yesus yang semakin mendekati saat-saat menjelang kematiannya. Siapkah kita menjaga kekudusan hidup? Tubuh kita sebagai bait Allah yang bersinar di tengah-tengah keberdosaan dunia. Saudaraku, mari saat ini saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilan beribadah kita yang terdapat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22, ayat ke-47 dan ayatnya yang ke-50. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ibadah kita pada hari ini kita buka dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Kristus Yesus, Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Allah telah memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk menikmati karyanya. Karena itu hendaknya kita bersukacita atas perbuatan Allah dan memuji serta memuliakan akan namanya. Biarlah langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya yang ajaib bagi kita umat ciptaannya. Semua ciptaannya bernyanyi dan memujilah. Haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar, terang rambut bulan di langit. Haleluya, 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 haleluya. Hai semua makhluk yang diciptakannya, mari sujud menyembah, memuji dan memuliakan Dia, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hai semua ciptaannya, bersujud dan menyembahlah. Haleluya, haleluya. Puji Bapa, Putra, dan Roh. Puji Dia Allah yang Esa. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Allah yang telah memelihara hidup kita. Jemaat Tuhan, disilahkan untuk duduk kembali. Saudaraku, di hadapan tata Allah, saat ini kita diberikan kesempatan
untuk datang menghampirinya dan mengakui akan setiap dosa pelanggaran kita. Mari dengan hati yang hancur, kita datang dan mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang. Tuhan, kami mengakui dosa kami. Tuhan, kami mengakui kelemahan kami. Tuhan, kami sangat terbatas. Tuhan, kami datang menantikan akan uluran tangan-Mu yang menyelamatkan. Tuhan, kami datang menantikan pengampunan-Mu. Tuhan, kami datang mengakui akan segala dosa kami. Karena kami tahu betul ya Tuhan betapa lemahnya kami ketika kami lebih menuruti daging kami dan mengikuti akan arus dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami. Biarkanlah Engkau memberikan kami kesempatan untuk terus memperbaharui akan hati kami. Untuk kami boleh mengasah kepekaan kami terhadap Roh-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami terlebih suka mengikuti akan firman-Mu, menghidupkan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami mohonkan ampun ya Tuhan. Dan kami mengimani akan pengampunan yang Kau berikan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa pelanggaran kami. Tuntunlah kami kepada sebuah kehidupan yang semakin hari semakin menyerupai akan Kristus. Terima kasih buat pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan penuh pengharapan, mari kita dengarkan akan berita anugerah yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Berbahagialah setiap kita yang telah menerima anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita yang takut kepadanya. Untuk meresponi berita anugerah Allah, saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita membacakan bersama-sama Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sebagai bentuk pembaruan komitmen kita di hadapan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jemaat Tuhan, disilakan untuk duduk kembali. Hidup dalam kasih berarti kita harus membuang sifat manusia lama kita yang cenderung egois, mementingkan diri sendiri, dan tidak peduli kepada orang lain. Mari kita terus belajar untuk meneladani kasih Kristus. Kasih yang penuh dengan kelembutan,
kasih yang selalu memaafkan, kasih yang murah hati, dan kasih yang mau mengampuni sesamanya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih itu pasti memaafkan. Kasih pasti memaafkan. Dan kasih itu pasti murah hati. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Allah begitu mengasihi kita. Oleh karena itu setiap kita yang percaya kepadanya, haruslah kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, ajarilah kami untuk mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Dan ajarilah kami untuk saling mengampuni. Kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini Engkau kumpulkan anak-anak-Mu untuk beribadah kembali dalam situasi kondisi seperti ini. Tuhan, kami mohon pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan. Jauhkan kami dari virus-virus corona yang terbang waktu siang ataupun waktu malam. Sehingga kami boleh beribadah, meninggikan, membesarkan nama-Mu bersama-sama di rumah-Mu tempat ini. Bahkan bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Sebentar kami akan membaca, merenungkan sebagian pada firman-Mu. Berbicara Tuhan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Buat kami mengerti, memahami isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Urapi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Selamat pagi, salam. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh bersama-sama beribadah. Oleh sebab itu saya ingin mengajak sidang jemaat Tuhan membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-13. Keluaran 20 ayat yang ke-13, kalau sudah menemukannya saya akan membacakannya untuk kita semua. Keluaran 20 ayat yang ke-13 demikian bunyi firman Tuhan. Jangan membunuh. Satu bagian firman Tuhan yang menjadi tema kita yaitu jangan membunuh.
Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu penciptaan manusia yang pertama, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Saudara, hal ini membuat kita belajar bahwa manusia diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Allah menciptakan manusia secara luar biasa. Manusia diciptakan menjadi mahakarya Allah. Kenapa? Kalau kita perhatikan di bagian lain, Allah hanya berkata, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah. Allah menjadikan langit dan bumi dengan firman-Nya. Tetapi ketika masuk kepada manusia, Allah menciptakan manusia dari tanah. Diciptakan sedemikian rupa. Ada satu perbedaan yang luar biasa, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Alkitab mengungkapkan bahwa terjadinya manusia itu dengan dahsyat dan ajaib. Karena Allah menenun setiap orang. Jadi bukan hanya manusia pertama Adam dan Hawa, tetapi setiap manusia yang merupakan ciptaan Allah ditenun sebagian rupa. Sangatlah pantas bila dikatakan bahwa manusia adalah mahakarya Allah yang luar biasa. Manusia mahakarya Allah itu disebut berharga dan mulia dalam pandangan Allah. Keberadaan manusia yang seperti itu membuat Allah melarang pembunuhan terjadi. Kalau kita belajar melihat kebenaran firman Tuhan, Kain adalah pembunuh pertama manusia. Disitulah Allah melihat betapa kejinya, betapa jahatnya manusia itu. Pembunuhan terjadi pertama. Itu sangat-sangat menyedihkan bagi Allah. Karena manusia yang diciptakan mahakarya Allah menjadi seorang pembunuh. Oleh karena itu, bila terjadi pembunuhan, Allah akan mengadili dan menghakimi si pelaku. Saudara perhatikan Kejadian 9 ayat 5-6, saudara bisa baca. Hukuman Allah yang paling mengerikan bukannya ditujukan kepada tubuh secara jasmania, tetapi hukuman terhadap roh. Matius 10 ayat 28, saudara bisa baca nanti. Itu hukuman yang mengerikan. Bukan secara jasmani ini, tetapi secara rohani, roh yang akan dihukum. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan, bagaimana seandainya kita berada di tengah-tengah para pembunuh, dan saya mengatakan bahwa saudara seorang pembunuh, saudara akan menjadi kaget, saudara akan menjadi tidak nyaman. Secara tidak langsung saya katakan, kita juga bisa menjadi pembunuh yang berdarah dingin. Membunuh bukan berarti secara fisik, tetapi juga secara karakter menjadi pembunuh. Karena saudara tidak pernah mengambil nyawa orang lain. Tetapi ternyata membunuh tidak hanya mengambil nyawa orang lain. Tadi saya katakan membunuh itu bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara karakter. Itulah yang diajarkan Alkitab. Inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Apa bentuk pelanggaran terhadap perintah yang ke-6, yaitu jangan membunuh. Paling tidak ada 5 yang akan kita pelajari secara cepat. Yang pertama, saudara akan dikasih oleh Tuhan, menyebabkan kematian orang yang tidak bersalah. Saudara perhatikan dalam Keluaran 23 ayat yang ke-7. Keluaran 23 ayat yang ke-7 saya ingin bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman dahulu waktu teknologi belum berkembang secanggih hari ini, yang menentukan di dalam pengadilan adalah saksi-saksi. Saksi-saksi itu kadang-kadang bisa berkomplot, ya, berkomplotan satu dengan yang lain, bahkan memakai itu menjadi senjata
di tengah-tengah pengadilan. Kalau kita perhatikan salah satu contoh Tuhan Yesus, ketika dia dihadapkan dengan pengadilan oleh imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, saksi dusta itulah yang dipakai. Bahkan senjata yang paling ampuh yang mereka pakai apa? Dituduh dia apa? Menghujat Allah. Saudara, kalau kita kembali ke perjanjian lama, salah satu contoh di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 29, saudara mungkin tahu tentang cerita ini, kisah ini. Yaitu bagaimana si Ahab dan Nabot. Ya, karena Ahab pengen kebun anggur si Nabot, apa yang dia lakukan? Dia ingin membeli, dia ingin membayar, tapi si Nabot bilang tidak, itu warisan nenek moyang saya, tidak akan saya pernah jual. Dia pulang dengan sedih ke rumahnya, ke istananya. Apa yang terjadi? Istrinya datang. Siapa istrinya? Siapa? Isabel. Begitu lihat suaminya sedih, apa yang kau sedihkan? Dia cerita, aku pengen kebun anggur si Nabot. Oh gampang, dia katakan, besok kamu bisa ambil itu. Dia pasang strategi. Apa yang dia lakukan? Dia panggil 2 orang, suruh berpuasa, keluarkan surat cap materai oleh raja, suruh berpuasa. Nabot suruh duduk paling depan. Di situ dia dituduh dengan 2 tuduhan. 1, menghujat Allah. Yang kedua, menghina dan menghujat raja. Dilemparlah dia sampai mati. Siapa yang suruh? Ada 2 orang saksi. Saksi dipakai untuk melakukan kejahatan. Itu yang terjadi. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu termasuk pembunuhan, yaitu menyebabkan kematian orang yang tidak bersalah. Saksi dusta secara tidak langsung sering kita juga pakai itu. Itu salah satu pelanggaran terhadap hukum yang ke-6. Yang kedua, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Pelanggaran yang kedua. Saudara perhatikan dalam Ayub 31 ayat 19 sampai 20. Yaitu membiarkan orang lain mati padahal kita bisa menolongnya. Saudaraku, Ayub ketika dicerca dengan berbagai macam-macam tuduhan dari sahabat-sahabatnya, Ayub menceritakan kesalehan hidupnya. Bahkan di dalam Ayub 31 ayat 19 sampai 20, dengan kata lain Ayub selalu memelihara, menjaga. Saudara bisa baca nanti. Tapi ada satu terjemahan sehari-hari yang saya senang sekali. Saya ingin bacakan untuk kita semua. Oke, saya bacakan. Ayub 19 sampai dengan Ayub yang ke-23. Dikatakan di sana dalam bahasa sehari-hari. Jika kulihat orang yang berkekurangan, terlalu miskin untuk membeli pakaian, kuhangatkan dia dengan kain wol dari dombaku sendiri, maka ia akan memuji aku dengan segenap hati. Sekiranya pernah aku menindas yatim piatu, sebab yakin akan menang perkaraku, maka biarlah patut kedua lenganku sehingga terpisah dari bahuku. Tak akan aku berbuat begitu, sebab hukuman Allah sangat mengejutkan hatiku, dan lain sebagainya. Saudara, Ayub mengaku dengan jujur. Dia katakan, aku tidak pernah melakukan. Bahkan ketika ada orang yang berkekurangan seperti itu, aku pun perhatikan mereka, luar biasa. Saudara, Ayub menyediakan semuanya itu bagi mereka. Kalau kita bisa menolong orang lain, tapi kita tidak menolong orang lain sehingga orang itu meninggal dunia, kita yang bertanggung jawab atas orang itu, atas
kelaparan mereka, kemiskinan mereka. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita juga bersyukur kepada GKKA dan juga sinode beberapa gereja ketika banjir melanda orang-orang yang ada di seluruh Kalimantan. Terutama di daerah Barabai, saya dengar. Betapa harta itu, betapa uang itu tidak berharga sama sekali. Punya uang, tetapi tidak bisa beli bahan. Habis semua. Bahkan pedagang emas itu. Dia punya uang, dia bawa uangnya emasnya. Tapi mau beli makanan. Gak ada sama sekali. Sampai 2 hari mereka tidak makan. Saudara bisa bayangkan. Mereka cerita. Tetapi begitu ada anak-anak Tuhan, orang-orang yang peduli seperti ini. Termasuk GKKA, seluruh gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia peduli. Melihat beberapa daerah-daerah yang mereka mengungsi beberapa hari di Banjarbaru, Martapura dan sebagainya. Ini menunjukkan kepedulian kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Ayub tidak seperti itu. Ayub luar biasa. Dia tunjukkan kesalahan hidupnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia melakukan hal yang demikian. Dia peduli kepada orang lain. Yang ketiga, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Matius 5 ayat 21 sampai 22. Matius 5 kita buka supaya lebih. Matius 5 ayat 21 sampai 22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 21. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi yang ketiga, pelanggaran yang ketiga, marah tanpa terkontrol. Saudara, di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan di sana, yaitu bahasanya sangat indah sekali, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Saya sengaja pakai terjemahan sehari-hari. Saya bacakan di sana, ya. Kalian tahu bahwa 21 betul. Kalian tahu bahwa pada moyang kita terdapat ajaran ini, jangan membunuh, barang siapa membunuh harus diadili. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada orang lain akan diadili, dan barang siapa memaki orang lain akan diadili di hadapan mahkamah agama. Dan barang siapa mengatakan kepada orang lain tolol, patut dibuang ke dalam api neraka. Saudara, itu terjemahan sehari-hari. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemarahan yang tanpa kontrol sehingga kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, ya, baik itu goblok, tolol, anjing, babi, sapi, gitu ya. Kita keluarkan kata-kata itu. Apalagi makian, memaki orang lain, luar biasa di depan orang. Apakah itu suami kita, apakah istri kita, apakah anak kita, secara tidak langsung marah yang seperti ini adalah juga dosa, melanggar hukum yang ke-6. Bukan hanya makian, saudaraku, hinaan, kutukan, hujatan dan lain sebagainya termasuk juga dosa. Kalau sering kita menghina orang lain dengan kata-kata kita, memang keturunanmu seperti itu adalah dosa, sudah. Memang karaktermu seperti itu. Secara tidak langsung kita terus mengeluarkan kata-kata hujatan, hinaan, kutukan. Kemarahan yang tanpa kontrol sampai merendahkan orang lain, maka itu dianggap sama dengan membunuh orang lain. Saudara, sadar tidak sadar hari ini kita banyak mengeluarkan hal-hal yang demikian.
Baik kepada suami, kepada anak, kepada pembantu, pegawai kita. Siapa lagi? Orang-orang sekeliling kita. Secara tidak langsung kita sudah melanggar hukum yang keenam. Yang keempat, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Yang keempat, menindas orang yang tidak berdaya. Saudara perhatikan Yakobus pasal 5. Saya akan bacakan untuk kita. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Cepat saja saya ingin bacakan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Ayat 6 terakhir. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Saudara, menindas orang yang tidak berdaya. Yakobus mengecam orang-orang kaya. Ia mengatakan demikian, kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Orang-orang ini memberi hukuman yang tidak adil. Bahkan sampai satu titik membunuh orang itu. Para penafsir berbeda pendapat apakah di sini benar-benar membunuh atau memberikan hukuman yang mengakibatkan orang itu tidak dapat bertahan untuk hidup, melangsungkan kehidupan mereka. Terlepas daripada perbedaan pendapat, tapi yang kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang ini melakukan pembunuhan karena dia menghukum, menindas orang lain, dan secara khusus orang itu tidak dapat melawan. Dengan kata lain, kesewenang-wenangan kita terhadap orang lain. Sudah tahu orang itu tidak berdaya, tapi kita harus tekan orang itu sampai kita puas melihat orang itu menderita. Itu juga termasuk di dalam dosa yang melanggar hukum keenam. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, saudaraku dikasih oleh Tuhan, yaitu menyimpan iri hati dan kebencian terhadap orang lain. Saudara bisa baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Saudara, orang yang membenci sesamanya adalah pembunuh. Apakah kita punya kebencian di dalam hati kita? Adakah kita iri hati kepada orang lain? Apakah kita menyimpan kepahitan kepada orang lain sehingga kita tidak mengampuni orang itu? Saya sering kali katakan orang-orang yang paling dekat dengan kita, itulah orang-orang yang sering menyakiti kita. Termasuk itu suami kita, termasuk itu istri kita, termasuk itu saudara kita, anak kita. Bahkan rekan-rekan sepelayan dengan kita itu yang sering menyakiti kita. Itu yang membuat hati kita semakin pahit. Membuat kita menimbulkan kebencian yang luar biasa dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi dendam bagi hidup kita. Saudara, mari kita belajar melakukan dua hal ketika kita mengalami hal itu. Menyimpan kebencian dan iri hati. Dua hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, jika kita dirugikan, belajar untuk mengampuni. Jika kita merugikan, belajar untuk mengganti rugi. Pengampunan bukan hal mudah, apalagi kalau kesalahan orang itu sangat besar, bahkan menyakitkan kita, merugikan kita. Pengampunan juga bukan berarti kesalahan orang lain tidak perlu dihukum secara adil. Allah kita adalah Allah yang mencinta keadilan. Perintah mengampuni tidak boleh ditafsirkan sebagai perintah jangan menghukum. Tetapi perintah mengampuni adalah perintah yang diperlukan untuk memadamkan amarah, dendam, dan kebencian di dalam hati kita. Dan menyerahkan penghukuman kepada yang berhak untuk menghukum, yaitu Allah. Pada bagian ini kita cukup
menekankan bahwa pengampunan yang sejati adalah membebaskan kita dan membebaskan kita dari memelihara kebencian dan kemarahan di dalam diri kita yang sebenarnya identik dengan pembunuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama hari ini belajar mengampuni. Pengampunan yang sejati adalah sungguh-sungguh melepaskan kebencian, melepaskan kepahitan, melepaskan segala amarah yang pernah mengalami diri kita. Saudara, siapakah yang pernah merugikan kita? Belajar untuk mengingat bahwa cinta kasih Tuhan kita juga adalah cinta kasih yang Tuhan mau berikan kepada orang yang merugikan Dia. Kalau Tuhan begitu cinta kepada kita, mengampuni kita, selayaknya juga kita pun mengampuni orang lain. Lepaskan kebencian itu kepada siapapun. Kalau Tuhan berkata, aku sudah mengampuni engkau. Kalau engkau tidak bisa mengampuni aku, mengampuni orang itu, aku pun tidak akan mengampuni engkau. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar untuk memahami dan menerima dan akhirnya meredakan dendam dan marah di dalam hati. Bagaimana cara melakukan hal itu? Salah satunya adalah dengan mengingat pengampunan Tuhan Yesus. Salah satunya yaitu mengingat pengampunan Tuhan Yesus, supaya kita meredakan kebencian kita, dendam kita, amarah kita. Ingatlah kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan semua yang kita dengar, kita pelajari pada pagi hari ini, kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Mungkin kita tidak pernah mengambil nyawa orang lain secara fisik, tetapi saya katakan dari awal, tetapi secara karakter kita sudah membunuh orang-orang itu. Tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari, kita sudah membunuh. Membunuh bukan berarti secara fisik saja, tetapi secara karakter itu seringkali kita lakukan pribadi lepas pribadi. Tapi apakah kita patut juga dikategorikan sebagai pembunuh? Karena walaupun kita tidak mengambil nyawa orang lain, tapi kita sudah melanggar hukum yang keenam, yaitu menyebabkan kematian orang lain yang tidak bersalah. Yang kedua, membiarkan orang lain mati padahal kita bisa menolongnya. Yang ketiga, marah tanpa kontrol. Yang keempat, menindas orang yang tidak berdaya. Yang kelima, menyimpan iri hati dan kebencian terhadap orang lain. Biarlah firman Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita, menguatkan kita kembali supaya kita belajar. Ternyata membunuh itu bukan saja secara fisik, tapi juga membunuh secara karakter. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami lihat, kami pelajari pada pagi hari ini. Ternyata membunuh itu bukan menghilangkan nyawa orang saja, tetapi membunuh juga bisa berupa pembunuhan secara karakter, yaitu melalui kata-kata kami, sikap tindakan kami, tingkah laku kami, dan lain sebagainya. Tuhan, terima kasih Engkau boleh mengingatkan kami kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati jemaat Tuhan agar mereka menjadi pelaku-pelaku firman, bisa menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan di mana mereka ada. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri. Bersama dengan umat kudus Allah di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan pada minggu ini, di mana minggu ini adalah minggu pertama, maka ada 2 persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Yang pertama perpuluhan, dan yang kedua adalah persembahan syukur. Tapi sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita dengarkan satu nats firman Tuhan yang terdapat dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Persembahan dapat kita transfer melalui rekening BCA ataupun Bank Danamon, atau dapat menggunakan scan barcode QR dengan menggunakan aplikasi online. Dan untuk persembahan perpuluhan, mohon ditambahkan nilai Rp10 di belakang jumlah yang akan kita transfer. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan dan juga bersafaat bersama-sama. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami juga diberikan kesempatan untuk boleh memberikan ucapan syukur kami yang kami masukkan ke dalam gereja ini. Kiranya Engkau terus memberkati akan kehidupan kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, dan juga kiranya Tuhan terus menuntun perjalanan kehidupan kami untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Secara khusus kami berdoa untuk anak Tuhan yang telah Tuhan pilih untuk mengelola akan keuangan di gereja ini. Kiranya Tuhan memakai para diaken yang ada, sehingga melalui setiap persembahan yang telah terkumpul ini boleh dipakai untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja ini.
Sehingga gereja ini pun boleh menjadi berkat bagi jemaat, bagi orang-orang di sekitar, dan bagi setiap orang yang Tuhan titipkan untuk boleh dilayani. Kami berdoa untuk persembahan kami ini. Dan saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk syafaat kami bersama-sama, kami rindu mendoakan setiap anak-anak-Mu yang telah terpilih di dalam diaken yang ada. Kami berdoa, kiranya setiap anak-anak-Mu ini yang telah Engkau percayakan, yang telah terpilih dan dipilih oleh setiap jemaat yang ada. Biarkanlah melalui minggu-minggu pembekalan selama beberapa minggu ke depan ini juga boleh mempersiapkan diri dan menemukan akan misi yang jelas, visi yang jelas yang Tuhan titipkan untuk dikerjakan bersama-sama dengan setiap hamba Tuhan yang ada di dalam gereja ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga memakai akan setiap anggota keluarga yang ada untuk boleh mendukung mereka, untuk boleh mensupport mereka di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksin yang telah berjalan di berbagai kota di seluruh Indonesia, terutama untuk kalangan akan medis dan juga mereka yang ada di usia indah. Saat ini telah berjalan juga untuk para tokoh-tokoh agama, untuk para rohaniawan. Kami bersyukur ya Tuhan, pelaksanaan vaksin ini sudah boleh berjalan dengan baik dan selanjutnya akan masuk ke kalangan-kalangan yang lain. Kami berdoa untuk perencanaan vaksinasi bagi kalangan pelaku usaha dan juga para pedagang, serta juga untuk mahasiswa dan juga para dosen. Kiranya Tuhan terus memakai setiap aparatur negara yang dipercayakan untuk melaksanakan vaksinasi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk setiap anak-anak-Mu, saudara-saudari kami yang berada di dalam kondisi tubuh yang lemah dan sakit. Kami berdoa untuk Bapak Yudianto Suteja, Ibu Natalia, Ibu Vera, Ibu Sapta. Bahkan kami juga berdoa untuk Pendeta Paulina Lo. Kami juga berdoa untuk Bapak Fui Hian Fui, untuk Bapak Depulung, untuk Ibu Swan Kim, Ibu Menawati, Bapak Andi Cahyono, dan juga Bapak Budi Hartono. Kiranya mereka yang saat ini berada di dalam kondisi tubuh yang lemah, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan, kiranya Engkau memakai setiap obat-obatan dan juga makanan, minuman, atau bahkan terapi yang dilakukan untuk menjadi sarana penyembuhan yang berasal daripada Engkau saja. Sehingga tubuh mereka boleh kembali mendapatkan stamina-nya. Tubuh mereka boleh dipulihkan. Antibodi mereka boleh terbentuk menghadapi akan sakit penyakit ini. Dan mereka dapat melakukan aktivitas mereka kembali dengan stamina yang baik, dengan kondisi tubuh yang prima yang berasal daripada Tuhan saja. Dan juga kami berdoa saat ini kami bersukacita bersama-sama untuk saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun pada minggu pertama bulan Maret ini. Kami bersukacita bersama-sama dengan Ibu Lia. Kami berdoa juga untuk Bapak Fui Hian Fui, Ibu Marisa, Saudara Frans, Saudari Maudi, Ibu Liliati, Ibu Marita, dan juga pasangan yang berulang tahun pernikahan, yakni Bapak Yonatan dan Ibu Mariana. Kami sungguh bersukacita bersama-sama dengan mereka, merayakan akan kehidupan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Dan kiranya setiap anak-anak-Mu yang saat ini bersukacita untuk ulang tahun, baik ulang tahun maupun juga ulang tahun pernikahan, kiranya mereka boleh memaknai kebaikan demi kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup mereka masing-masing. Setiap doa, pengharapan, pergumulan yang mereka simpan di dalam hati mereka masing-masing, kiranya Tuhan yang boleh menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa-doa kami ya Tuhan, dan kami akhiri akan doa kami ini di dalam doa Bapa kami yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah mereka yang lemah. Bantulah mereka yang menderita. Hormatilah semua orang. Kasihi dan layani Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Biarlah segala pujian dan penyembahan kita hanya kita naikkan kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan untuk duduk kembali. Mari kita mengambil saat teduh.